Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda serta cara menggunakan EFUSE, regresi linear berganda. Kami beranggotakan saya sendiri Sri Suryaningsih serta rekan saya Novita Riajendato dan Tuahna Sari Nasution. Pendahuluan. Analisis regresi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebuah variabel tak bebas dengan sebuah atau lebih dari satu variabel bebas. Menurut Draper dan Smith 1992, analisis regresi merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Bila dalam analisisnya hanya melibatkan sebuah variabel bebas, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Apabila dalam persamaan analisis regresi melibatkan dua atau lebih variabel bebas, maka regresi ini disebut regresi linear berganda. Selanjutnya, model regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan analisis regresi linear yang variabel bebasnya lebih dari satu buah. Sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah saja. Berikut persamaan umum dari regresi linear berganda. Dengan Y adalah variabel independen atau variabel terikat, sedangkan X1 dan X2 adalah variabel bebas. Beta 0 adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan EFUSE regresi linear berganda. Pertama-tama, kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi EFUSE. Selanjutnya, kita klik tab File pada sudut kiri atas, lalu klik New. Selanjutnya, kita klik Work File. Lalu, pada Work File Structure Type, kita pilih Date, Regular, Frequency. Pada Date Specification, kita pilih Annual. Start Date kita isi tahun awal dari sampel kita, yaitu 1985. End Date adalah tahun akhir dari sampel kita, yaitu 2000. Serta WF, pertama kita masukkan variabel terikat, yaitu ekspor. Lalu X1 atau variabel bebas yang pertama yaitu harga, serta X2-nya yaitu kurs. Selanjutnya kita klik OK. Jika sudah tampilan seperti yang ada di layar, selanjutnya kita klik tab Pro, lalu klik Import, lalu klik Import from File. Di sini kita mencari di mana letak dari file yang akan kita olah datanya. Kita klik dan cari nama data yang telah kita simpan. Selanjutnya kita pilih dan klik Open. Lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Selanjutnya pada Custom Range kita klik. Lalu pada Start Cell kita klik panah yang kanan satu kali. Selanjutnya kita klik Next. Lalu Next sekali lagi. Pada bagian ini kita merubah nama dari variabel-variabelnya. Dengan variabel Y atau variabel terikatnya yaitu ekspor. Variabel X1-nya yaitu harga. Dan variabel X2-nya yaitu kurs.
Selanjutnya, jika sudah berubah nama-nama dari variabel tersebut, kita dapat mengklik Next. Lalu, pada Start Date, kita klik atau masukkan tahun awal data, yaitu 1985 dengan end date-nya yaitu 2000. Setelah kita cek adalah benar, lalu kita klik Finish. Lalu klik Yes. Jika sudah tampil seperti demikian pada layar dengan 3 variabel, yaitu 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas. Lalu kita klik tab Quick, lalu Estimate Quotation. Pada Specification kita masukkan variabel-variabelnya. Yang pertama itu variabel terikat yaitu ekspor. Lalu klik C. Lalu variabel X1 yaitu harga dan X2 yaitu kurs. Pada metode tetap yaitu LS atau least square dengan terjemahan yaitu regresi linear berganda. Dan sampelnya yaitu 1985 sampai 2000. Lalu klik OK. Maka akan tampil hasil demikian, yaitu hasil regresi yang telah kita lakukan. Dengan dependent variable yaitu ekspor, dependent variable yaitu variabel terikat atau bisa disebut dengan variabel Y. Dengan metode least square atau linear berganda, dengan date adalah waktu saat ini melakukan regresi, dengan sampel mulai dari 1985 sampai 2000, dengan jumlah dari sampel yaitu 16. Untuk koefisien dari harga yaitu 7,81, koefisien dari kurs yaitu 1001,8, dengan standar error berikut, dengan T statistik atau T hitung dari harga yaitu 4,29, dan T statistik atau T hitung dari kurs yaitu 7,68. Dengan probability di bawah 0,05, yang dimana variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ekspor. Dan variabel kurs berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ekspor. Lalu, kita dapat melihat koefisien determinasi atau adjusted R-square, yaitu 0,89, atau 0,89 dikali 100, yaitu 89%. Yang dimana artinya, variabel-variabel yang ada dalam penelitian berpengaruh sebanyak 85% terhadap variabel terikat. Dengan 11 variabel lainnya dengan 11% lainnya ada variabel yang tidak ikut dalam penelitian. Lalu kita dapat melihat F statistik atau F hitung yaitu 66,81. F statistik adalah uji yang dapat digunakan untuk melihat keseluruhan variabel atau simultan, yang dimana dengan probability di bawah 0,05 yaitu 0,00. Berarti seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Lalu Darwin-Watson stat yaitu 2,16 yang dapat dilihat dari tabel berikut. K adalah jumlah variabel bebas yaitu sebanyak 2 dengan N atau jumlah sampelnya 16. DL-nya telah ditetapkan yaitu 0,982 dengan DU 1,539. Lalu DW hitung atau Darwin-Watson pada F-use yaitu 2,16. 2,16. Lalu 4DU yaitu 4 dikurang 1,539 yaitu 2,461. Dengan 4DL dikurang 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 0,982. Maka hasilnya yaitu 3,018. DW yaitu 2,16 terletak di antara DU dan 4DU. Yang berarti data tidak
autokorelasi. Maka tidak perlu menggunakan LM test. Namun, jika data berada pada ragu-ragu, maka perlu menggunakan langkah selanjutnya yaitu LM test. Lalu, untuk uji T dan uji F, kita dapat melihat sebagai berikut. Untuk T tabel, K atau jumlah variabel bebas yaitu 2, N atau jumlah sampel 16 dengan signifikansi 5%, dengan rumus N dikurang K maka 14, T tabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Cara melihatnya ialah kita melihat pada yang ke-14, lalu dengan signifikansi 0,05, maka kita luruskan dan T tabelnya yaitu 2,114. Nilai T tabel yang diperoleh dibandingkan nilai T hitung. Bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Lalu untuk F tabel, dengan rumus DF1, K kurang 1, yaitu jumlah keseluruhan variabel adalah 3 dengan 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas dikurang 1, maka 2. DF2 yaitu N dikurang K, yaitu 16 dikurang 2 sama dengan 14. Maka kita dapat melihat F tabel pada tabel berikut, yaitu karena K-nya 2, maka kita lihat pada lurusan 14 kedua, yaitu 3,74. Maka F tabelnya adalah 3,74. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau hipotesis simultan diterima. Jadi, T hitung dari masing-masing variabel lebih besar daripada F tabel, dan F statistik lebih besar dari F tabel. Yang berarti variabel-variabel berpengaruh secara signifikan, atau dengan singkatnya kita dapat melihat dari probability, jika ia berada di bawah 0,05 berarti variabel berpengaruh dengan signifikan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan serta paparkan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.